Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dalam menjaga alam semesta. Kehadiran malaikat dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim tentu ingin agar malaikat sering datang ke rumah kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa cara yang dapat diamalkan untuk menarik kehadiran malaikat datang ke rumah kita, sehingga kita dapat merasakan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kita langsung aja lanjut ke cara yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan keteraturan rumah. Salah satu cara untuk menarik kehadiran malaikat ke rumah kita adalah dengan menjaga kebersihan dan keteraturan rumah. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan rumah yang bersih dan rapi akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi para malaikat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami." Oleh karena itu, sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya, malaikat itu tidak suka yang beraroma busuk. Hukumnya sama dengan hukum bawang putih dan bawang merah tadi. Contohnya mungkin habis menghisap rokok atau mungkin ketiaknya bau belum mandi. Nah, itu juga sebetulnya makruh ya jika ingin sholat berjamaah sampai ia menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan bau tersebut. Oleh karena itu, jika kita ingin didatangi oleh para malaikat ke rumah, maka hendaklah kita senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah kita dan memakai wewangian. Bau wewangian yang disukai malaikat misalnya seperti minyak mistik atau kasturi, terus juga ambar, zafaron, gaharu, dan lain-lainnya. Sekarang mari kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dan berzikir. Malaikat senang dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dan zikir yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dan melakukan zikir di rumah dapat menjadi cara efektif untuk menarik kehadiran malaikat. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah juga pernah bersabda, "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanganlah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatnya." Ngomong-ngomong tentang berzikir, itu juga salah satunya yang bisa menjaga dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-36, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ditambah lagi dengan beberapa ayat Al-Quran yang bisa mengusir setan, seperti ayat Kursi, surat An-Nas, dan juga surat Al-Falaq. Oleh karena itu, dengan sering membaca Al-Quran dan berzikir di rumah, kita dapat menarik kehadiran malaikat serta mendapatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan dosa. Malaikat senang berada di tempat-tempat yang dihiasi dengan amal kebaikan dan kebajikan. Oleh karena itu, melakukan perbuatan baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa dapat menjadi cara efektif untuk menarik kehadiran malaikat ke rumah kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya malaikat Allah akan menaikkan doa bagimu selama-lamanya, selama engkau di tempat kamu mengadakan sholat, selama engkau tidak berhenti mendoakan saudaramu yang berada di tempat lain." Hadis riwayat Muslim. Ada banyak sekali contoh amal soleh yang bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya sholat berjamaah, membaca Quran, berzikir, membantu orang tua, menyambung tali silaturahmi,
belajar dan menambah wawasan baru, berprasangka baik, selalu berkata yang baik, memuliakan tamu, dan juga bisa bersedekah ringan. Nah, tetapi di sini juga ada 5 dosa yang sering diremehkan ketika berada di rumah. Misalnya meninggalkan sholat fardu dan juga meninggalkan sholat sunnah, ditambah lagi tidak pernah bersedekah, seringnya ngegibah atau membicarakan hal buruk tentang orang lain, ditambah lagi menyakiti hati orang lain, dan yang paling parah itu seringnya berbohong atau melakukan fitnah. Dengan demikian, jika kalian melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan dosa, kita dapat menarik kehadiran malaikat ke rumah kita dan mendapatkan doa dari mereka. Sekarang mari kita lanjut ke cara yang keempat, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada Nabi itu merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, kita dapat menarik kehadiran malaikat serta mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Umat Muslim yang selalu membaca sholawat akan mendapatkan syafaat baginya di hari kiamat nanti. Dan selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sekarang mari kita lanjut ke cara yang kelima, yaitu membiasakan diri dengan kebersihan rohani. Nah, selain menjaga kebersihan fisik, menjaga kebersihan rohani juga sangat penting untuk menarik kehadiran malaikat datang ke rumah kita. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah, introspeksi diri, dan menjauhi sifat-sifat negatif seperti iri hati, dengki, dan kedengkian. Rasulullah juga pernah bersabda, "Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging, dan ia baik maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbicara mengenai iri hati dan dengki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang tegas dan berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-32. "Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu." Dengan memperbaiki kebersihan rohani kita, insya Allah kita dapat menarik kehadiran malaikat serta mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan cara-cara di atas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, kita semua dapat menarik kehadiran malaikat ke rumah kita. Keberadaan malaikat akan membawa berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.